Saudara, menerapkan protokol kesehatan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan saat ini. Namun, hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab di Malang, Jawa Timur. Beberapa waktu lalu, saudara, seorang pria nekat berpura-pura menjadi petugas Satpol PP hingga polisi untuk melakukan razia protokol kesehatan. Kemudian merampas ponsel milik korban. Total ada 94 ponsel yang dirampas oleh tersangka. Lantas apa yang membuat tersangka nekat menjalankan aksinya tersebut? Saya akan mengajak Anda menelusurinya. Pelaku terinspirasi dari maraknya operasi justisi protokol kesehatan yang digelar aparat. Pelaku biasa beraksi seorang diri dan mengincar korban di jalan yang sepi. Saudara, saat ini saya sudah sampai di Polres Malang dan di sini saya akan mencari tahu secara langsung apa sebenarnya yang menjadi motif dari tersangka dalam melakukan aksi pemerasan dengan modus melakukan razia protokol kesehatan. Terus ikuti saya. Pelaku sengaja menargetkan perempuan yang tengah berkendara dan tidak bermasker. Sepeda motor korban dihentikan dan pelaku memeras korban. Ketakutan mengaku sebagai aparat, korban menyerahkan ponsel yang digunakan. Nah, Komandan, terkait dengan kasus operasi protokol kesehatan Gadungan ini nih, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologis kejadiannya? Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengamankan satu orang pelaku, di mana yang bersangkutan ini mengaku sebagai petugas keamanan. Kadang dia mengaku sebagai anggota Polri, kadang anggota Satpol PP, bahkan kadang juga aparat TNI. Jadi setelah yang bersangkutan ini seolah-olah melaksanakan operasi ataupun razia di jalan, nah yang bersangkutan ini target operasinya adalah perempuan-perempuan yang tidak menggunakan masker. Nah, jadi dia pura-puranya dioperasi di jalan, kemudian dia mengamankan perempuan yang tidak pakai masker. Setelah bisa diberhentikan, baru terjalin komunikasi antara mereka. Nah, di sana si pelaku ini seolah-olah dia merupakan seorang aparat yang sedang menegakkan protokol kesehatan. Nah, kemudian dia baru melakukan aksinya untuk melakukan perampasan handphone. Contohnya dia, mana handphone kamu? Sini saya ngomong sama orang tua kamu. Itu langsung handphonenya diambil, terus dia kabur. Ataupun modus lain pura-puranya kalau ada berapa orang itu dikumpulkan semua, mana handphone kalian kumpulin semua, nanti saya lapor ke komandan saya di poskonya di belakang sana gitu. Nah, akhirnya mereka dibawa ke belakang dengan naik motor, kemudian baru setengah jalan dia pura-pura terima telepon lagi, seolah-olah dia kembali ke depan. Nah, setelah dia kembali ke depan itu ternyata yang korban ini ditinggalkan semua, dia kabur ke depan dan langsung menghilangkan jejaknya. Nah, ini sudah dilakukan oleh si tersangka ini sekitar 70 lebih kejadian. Kemudian kita juga telah mengamankan, diperkirakan barang bukti handphone itu ada sekitar 94 handphone yang dirampas langsung oleh si tersangka kepada korban-korban wanita yang tidak menggunakan masker. Nah, selama menjalankan aksinya ini, apakah tersangka juga mengenakan seragam sesuai dengan samaran yang dilakukan oleh? Tidak, jadi dia pakai baju biasa, iya, tapi dia langsung bilang, saya dari Satpol PP gitu, saya dari Polsek sini. Nah, kan kadang-kadang masyarakat kan kalau sudah panik akhirnya percaya begitu saja. Jadi ini targetnya spesifik perempuan semua ya? Iya, targetnya spesifik perempuan yang tidak menggunakan masker dan sedang menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Selama melancarkan operasi justisi Gadungan ini, apakah tidak ada perlawanan dari korban yang mungkin tidak mau atau? Si korban itu rata-rata saat kita interogasi semuanya sudah curiga dari awal. Kok bajunya baju preman, kemudian juga kok ngomongnya apa-apa tuh masalahnya duit gitu. Jadi sangat sama sekali tidak profesional gitu loh. Sehingga akhirnya dia memang sempat beberapa kali melaksanakan, dia juga sudah di-TO oleh dari pihak-pihak yang terkait juga. Nah, ini akhirnya yang membantu kita untuk mempercepat proses penangkapan kepada si tersangka. Pelaku diketahui telah membawa lari hampir 100 ponsel milik korban. Barang hasil curian dijual pelaku secara online. Kepada kami, pelaku mengaku terimpit kebutuhan ekonomi dan terpaksa menjalankan aksi. Bagaimana Anda menjalankan modus razia protokol kesehatan ini? Ya sendirian, Mbak. Orang yang nggak pakai masker saya
operasi masker gitu alasannya, Mbak. Untuk target yang diperas itu seperti apa? Perempuan. Kenapa Mas? Karena perempuan itu kan lemah, Mbak. Ditakut-takutin sedikit sudah takut gitu, Mbak. Berarti tidak ada korban yang melawan Mas ketika diberhentikan atau diminta HP-nya? Tidak, kalaupun melawan saya rampas HP-nya. Tetap dirampas sama? Iya, tapi yang banyak menyerahkan gitu. 1, 2, 3 aja yang saya rampas. Dari hasil rampasan itu Iya. dioper kemana? Dijual kemana gitu Mas? Ke online, Mbak. Kalau 1, 2, 3 HP saya online-kan, nanti saya online-kan lagi kalau sudah 1, 2, 3 HP gitu, Mbak. Selama menjalankan aksi ini, Anda menyamar sebagai siapa saja? Sebagai pihak dari mana saja? Sebagai petugas keamanan, sebagai polisi, tapi saya pakai baju preman, Mbak. Sebagai Satpol PP gitu. Apa yang Anda katakan saat ingin merampas HP korban sehingga korban percaya untuk menyerahkan HP-nya? Kalau ada anak yang nggak pakai masker, saya pepet, langsung saya berhentikan. Tahu nggak di sini zona merah? Kamu kok sembarangan lewat sini? Gini enaknya gimana ini? Korban langsung bilang maaf gitu. Ya udah telepon orang tuanya. Setelah korban telepon orang tuanya, saya mau ngomong gini. Setelah saya ngomong, saya matikan HP-nya, Mbak. Setelah saya matikan, saya ngomong alasan, ya udah Bu, anak sampean saya bawa ke RT apa RW biar disemprot daripada ke polsek, saya gitu. Anaknya sudah percaya, saya bawa HP-nya. Langsung saya cari rumah kosong, kadang itu langsung saya pergi. Total ada berapa unit yang dirampas? 94 handphone ya? Iya, Handphone saja atau mungkin ada unit lain? handphone saja. Kami melanjutkan penelusuran dengan menggali keterangan sejumlah korban. Kepada kami, korban-korban ini mengaku pelaku tak segan menganiaya saat melakukan pemerasan. Dek, gimana nih kronologis kejadiannya? Jadi habis pulang sekolah kita bonceng 3, di situ ada orang nyamperin, katanya kenapa nggak pakai masker, suruh minggir. Habis itu disuruh telepon orang tua, katanya dia mau ngomong sama orang tua. Habis itu HP-nya diminta, karena nggak kasih dia ngancam mau mukul saya, terus saya kasih ke orangnya. Terus apa yang bikin kalian itu sampai mau menyerahkan HP ke tersangka? Karena saya kira sama teman-teman dia polisi, jadi kita semua takut, terus kita kasih aja gitu. Bilang gimana tersangkanya? Suruh telepon orang tua dulu, kita suruh telepon orang tua dulu, terus dia mau ngomong sama orang tua kita, terus dimatikan sama dia. Menurut Satgas COVID-19, terdapat sejumlah faktor operasi justisi mudah dikenali. Di antaranya, dilakukan oleh banyak petugas dan identitas yang dikenakan resmi. Pak, menanggapi kasus operasi protokol kesehatan Gadungan ini nih, sebenarnya bagaimana sih tim penegak protokol kesehatan yang asli ketika menindak warga yang tidak mengenakan masker? Ada beberapa hal yang gampang banget untuk dilihat. Yang pertama adalah pelang operasi justisi. Ketika operasi itu dilaksanakan secara statis di jalan-jalan. Yang kedua, petugas pasti menggunakan identitas yang memperlihatkan dia itu petugas. Contoh seragam kepolisian, seragam Satpol PP, kemudian seragam TNI. Ketika ada operasi gabungan, bisa saja operasi itu dilaksanakan secara mandiri. Dari Polsek sendiri, dari kepolisian sendiri, atau dari Koramil sendiri, atau dari Satpol PP sendiri. Yang jelas, mereka selalu menggunakan seragam resmi dari instansi masing-masing. Kemudian, pelaksanaan operasi justisi ini tidak mungkin dilaksanakan seorang diri oleh petugas.
karena SOP dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara bersama-sama. Minimal operasi justisi itu dilaksanakan oleh 6-10 orang yang berkeliling. Bisa saja berkeliling tuh tanpa menggunakan pelang, tapi selalu ada kendaraan dinas yang mengangkut mereka. Jadi bisa dilihat gampang saja. Kasus yang terjadi ini, mereka diberhentikan di tempat sepi. Kemudian dengan gaya-gaya yang tidak jelas. Ngomong, kamu mau saya bawa ke polsek, kamu mau saya bawa kantor. Nada-nada mengancam ini, perkataan-perkataan mengancam ini merupakan indikasi kalau itu bukan operasi justisi yang betul. Ketika ada operasi justisi, biasanya kita datang, mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, dan menegur beberapa orang. Ketika ada yang ditemukan tidak menggunakan masker atau melanggar protokol kesehatan, akan dilakukan pembinaan, bahkan sampai penegakan hukum dalam bentuk denda atau tilang. Baik, kemudian Pak, bagaimana sih tips, mungkin Bapak bisa jelaskan tips kepada masyarakat agar terhindar dari kasus seperti ini? Kejahatan ini hanya terjadi pada korban-korban yang tidak menggunakan masker di luar rumah. Nah, caranya untuk menghindari kejahatan ini berarti harus menggunakan masker dimanapun. Karena dengan menggunakan masker, kita melindungi diri kita dari kejahatan, melindungi diri kita dari COVID, dan melindungi orang yang kita sayangi supaya tidak tertular COVID. Gitu. Saudara, jangan coba-coba memanfaatkan hal yang menjadi kewajiban dengan membuat kesempatan untuk melakukan aksi kriminalitas. Ingat, setiap perbuatan kriminal akan mendapat hukuman yang setimpal. Namun, jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bukan karena takut akan razia yang mengancam, namun demi kesehatan kita bersama. Karena patuh pada protokol kesehatan menjadi kunci agar tetap dapat bertahan di masa pandemi COVID-19. Dini Syafira, Bayu Wardana, dari Malang, Jawa Timur.